Halo guys, kali ini bukan cuma nonton, berkesempatan menghadiri gala premier poster dan trailer. Tunggu aku sukses nanti. Gimana keseruannya? Yuk kita simak. Meloneng di saat Natal, kita ada tunggu aku sukses nanti saat Lebaran, gitu. Dan kali ini kolaborasi jajaran Kesnya juga luar biasa, banyak keluarga besar yang didatangkan di sini. Gimana? Boleh ceritakan keseruannya bersama dengan keluarga besar ini? Alhamdulillah saya merasa bersyukur punya teman-teman yang sangat amat suportif ya, dan juga cukup merepresentasikan keluarga-keluarga Indonesia yang ingin saya tampilkan di film ini gitu. Kayak Ardit salah satunya juga kita kerja udah kenal udah lama, dan saya merasa Ardit cocok sekali untuk bisa merepresentasikan arga-arga di luar sana. Dan juga teman-teman saya Afgan yang kayaknya wajar kalau Ardit minder sama Afgan. Kita sebagai yang nonton kita merasa masuk akal. Di TikTok ada yang ngomong salah sendiri sepupunya Afgan. Ya, jadi memang kita mencari teman-teman saya yang sukses-sukses ini untuk merepresentasikan tekanan-tekanan sosialnya Arga di dalam keluarganya, gitu. Ada pesan apa sih kalau dari sudut pandang seorang Naya sebagai sutradara dari film ini yang mau disampaikan gitu? Saya ingin menyampaikan bahwa sukses itu yang menentukan diri kita sendiri, dan kita sendiri yang menentukan apa itu arti cukup. Dan juga saya sebagai sutradara dan saya juga sebagai Arga di dalam keluarga saya paham betul rasanya bagaimana perjuangan untuk bisa mengeluarkan keluarga saya dari ketergantungan keluarga besar. Dan itu adalah sebuah isu yang saya rasa semua orang pasti relate dengan isu itu. Dan saya yakin di keluarga-keluarga kita pasti juga ada arga-arga lainnya. Mungkin kamu bukan arga, tapi siapakah arga di keluarga kamu? Dan arga-arga itu saya harap bisa merasa bahwa dia tidak sendirian. Dia punya banyak support system di dalamnya, dan I see you and I feel you, dan film ini buat kamu. Itu dia Naya Anindita. Terima kasih Naya Anindita, kita kembali ke Sebenarnya ini memang wardrobe-nya begini ya teman-teman, konsepnya. Saya bukan training di XX1, jadi emang disuruh sesuai karakter. Ya udah, yang lainnya baju lebaran, oke. Aneh aja gitu kalau Arga dipercayakan ke saya gitu, karena awalnya Naya ngajak edit, ini gue ada film komedi. Oke. Casting sedih lah, apa nih komedinya mana? Nanti komedinya pas syuting gitu. Ada dikit-dikit ya. Dijebak. Sisanya naik turun. Tapi menyenangkan sekali. Beberapa sudah mendengar review teman-teman yang mungkin sudah nonton duluan. Jujur kita semua nggak ada yang mau nonton tuh, kayaknya kita nunggu final versionnya nanti ya. Karena penasaran juga gitu. Pada saat lo ngebedah karakternya Arga, ada yang beririsan gak in real life dengan seorang Ardit Erwanda? Sejujurnya saya dan Naya itu adalah Arga di keluarga masing-masing. Wow. Jadi sedikit banyak paham lah bagaimana, dan juga kita prepnya lumayan jejak gitu. Apalagi saya dikelilingi oleh senior oleh teman-teman yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Tapi waktu di awal reading tuh jujur deg-degan, ibu saya Lulu Tobing. Ya kan? Kan panik. Ya, bapak saya Arya Wahab, tante-tante saya, nenek saya, semuanya orang-orang yang saya idolakan gitu. Tapi waktu syuting, karena semuanya ini kerja kolektif, jadi kalau bagus tuh karena hasil semuanya, karena cast juga, karena kru juga, semuanya bersinergi dengan sangat baik. Semua cast dan semua kru merasa memiliki film ini, jadi semuanya mengeluarkan maksimalnya. Itu sih yang saya kagumi dari semuanya. Terima kasih teman-teman media semua udah datang. Saya di sini berperan sebagai Yudi, anak ketiga dari 4 saudara, dan mungkin bisa dibilang Yudi ini adalah salah satu produk didikan dari orang tua yang lumayan dimanjakan zaman dulu. Mungkin karena dia emang anak laki satu-satunya gitu. Jadi semua diadakan sama keluarganya, yang akhirnya dia sebenarnya usahanya ada, cuman ambisinya kurang keras gitu. Terima kasih buat istri saya yang udah percaya mau kawin sama Yudi gitu. Cuman ya dari situ maksudnya tetap ini bekerja sama dengan Lulu Tobing sebagai istri saya di sini untuk bisa gimana caranya, walaupun kita secara keuangan kita tidak mumpuni, tapi kan
ada cara lain kita untuk bisa mendidik anak gitu loh. Karena kita nggak bakal menyerah, karena masa depan kita emang dari anak-anak ini sendiri gitu. Dan harta yang sebenarnya adalah anak ini sendiri gitu. Dan secara psikologis, secara mental pun emang benar-benar kita menguatkan si Arga ini dan Alma juga, jadi untuk supaya dia bisa beradaptasi ke setiap situasi yang mereka hadapi. Jadi kalau bisa dibilang si Arga ini sama sepupu yang lain mungkin secara finansial kalah, tapi secara mental dia paling kuat. Itu ternyata yang lumayan dibutuhkan gitu loh dari anak kita ini. Dan di sini juga menceritakan bahwa ya emang keluarga itu emang sebaiknya kita saling memiliki, saling melengkapi dan saling mengisi. Karena kalau kita ngomongin biaya atau dana yang nggak cukup cuma situ juga, mental pun nggak cukup situ juga. Jadi semuanya bisa harus saling melengkapi lah. Ya, tepuk tangan dong buat Mas Aryo Wahab. Terima kasih. Lalu untuk Saya karena sebagai istri yang nerima suami apa adanya, mengerti keadaan, jadi ya kan pasrah, tapi nggak pasrah juga sih, saya ikut ngebantu memperbaiki ekonomi keluarga dengan kita punya mie ayam ya. Jadi karena selain tadi yang Aryo bilang juga, kami berdua juga sibuk gitu ya memperbaiki kehidupan kami ya, jualan mie ayam ini itu, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus ibu gitu ya. Jadi agak terbengkalai mungkin perasaan Arga gitu ya. Jadi karena kondisi dia jadi mentalnya kuat gitu ya. Tapi sebenarnya kita berdua sibuk memperbaiki kondisi ekonomi kita gitu. Nah itu yang juga macam-macam ya di keluarga kan, ada yang tough love, ada yang anak memang harus belajar sendiri mentalnya gitu. Jadi cukup beragam, rame cerita tentang pembelajaran di film ini. Ini kalau misalnya ini diperkenalkan kepada dunia, maka dunia akan tahu, oh kayak gini ya keluarga Indonesia. Kayak gini ya. Dimana mereka yang dibilang nuclear family itu cuma papa dan anak. Sedangkan di sini sepupu ikut, tante ikut, bude ikut, semua ikut campur. Tapi justru disitulah campur aduknya, itulah gado-gado yang sedap. Dan semuanya menikmati itu. Lalu yang kedua, saya jadi teringat kata-katanya Senoku Miraji Dharma. Kalau orang tua itu merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Tapi kalau nenek dan kakek itu cukup merasa harus menjawab, tidak perlu menanggung. Nah itulah perasaan saya kepada Arga. Terima kasih. wow, terima kasih Bu Nini. Karena kita udah kenal ya Dit, udah pernah project bareng juga, jadi mungkin kalau chemistry untuk bermain di project bareng tuh udah ada. Cuman mungkin susahnya kan di sini Ardit lebih serius ya sebenarnya dibanding karakter dia aslinya. Jadi mungkin susahnya lebih ke gimana supaya setiap take itu stays in character, nggak bercanda. Karena kan kadang kalau udah kenal itu malah jadi bikinnya tuh pas bisa tuh malah ketawa terus. Sedangkan di sini memang sih ada adegan-adegan yang memang bercanda segala macam. Cuman pas lagi beberapa momen seriusnya itu kayaknya butuh jarak, nggak bisa nih bareng-bareng terus karena emang komedian juga kan beliau, jadi aku kebanyakannya ketawa kayak gitu sih. Tapi sangat sangat menyenangkan untuk bermain lagi sama Adit. Yes, itu dia Maudi Afrosina. Terima kasih Maudi. Saya berperan sebagai Tante Yeni, anak tertua dari keluarga ini, nomor 2 tertua setelah nenek ibu. Walaupun mungkin saya kelihatan kayak imut-imut. Mungkin saya sedikit statement bahwa mungkin film ini Tunggu Aku Sukses Nanti ini bisa menjadi renungan bagi atau mungkin seperti buku panduan untuk keluarga Indonesia. Barangkali nanti kalau ada pertemuan di saat Lebaran, kan kita masih punya waktu 1-2 bulan ya untuk Lebaran, membuat daftar pertanyaan lain yang kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin sudah dipertanyakan, sudah tidak boleh lagi dipertanyakan.
Jadi kira-kira supaya bangsa dan negara ini, anak-anak muda, baik juga para orang tua, sama-sama untuk kreatif, kira-kira pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya selain kapan nikah atau berapa gajinya sekarang, kapan naik. Itu udah mungkin harus tidak dipertanyakan lagi. Kira-kira bisa menjadi renungan untuk bangsa dan negara Indonesia dan keluarga dalam rangka merayakan Lebaran nantinya. Tante Yuli ini peran yang lumayan menyenangkan untuk dilakukan karena dia itu menggemaskan sekali. Kayak mengingatkan pada pasti di setiap keluarga itu ada tante seperti itu. Ada. Iya kan? Tante Yuli. Yang kelihatannya seolah-olah cerewet, kepo, banyak nanya segala macam, atur-atur, tapi sesungguhnya hatinya itu emas. Karena yang paling cerewet itu biasanya yang paling sayang sama semuanya. Setuju nggak teman-teman media? Iya dong. Kelihatannya aja, Arga kamu gini-gini. Ternyata padahal mau tidur itu Tante Yuli itu berdoa Arga. Tante hanya ingin Arga itu jadi sukses dan semuanya seperti anakku. Kalau tidak bisa melebihi anakku, paling enggak hampir, ya kan? Gitu doa Tante Yuli. Halo, selamat siang semua. Selamat sore deh. Terima kasih teman-teman media. Saya di sini sebagai Ciela. Aktor nih, aktor. Gak pernah ngomong kayak gitu sepanjang hari. Saya di sini sebagai Dwiki. Dwiki itu anaknya Tante Yuli dan Dwiki ini adalah anak satu-satunya. Jadi golden child. Ya kan, selalu dimanja sama Tante Yuli dan Dwiki ini cukup sukses ya buat usia yang masih muda dan sukses banget. Sampai ngelirik, Sukses ya. ngelirik ke harga lagi, suksesnya dikencengin banget dia. Iya. Dan Dwiki ini deket banget sama Hanif, Hilman, dan Arga berempat. Kita tuh dari kecil suka main bareng. Tapi kita selalu ngebully. Boleh dikasih tau gak sih? Boleh. Ya. Waktu kecil. Waktu kecil tuh kayak selalu ngebully, tapi nggak sengaja. Selalu ngebully Arga. Jadi Arga sampai gede tuh selalu kayak apa ya, insecure nih sama sepupu-sepupunya gitu. Terutama ini tiga-tiganya udah sukses semua gitu. Jadi kita tuh sering kayak nanya-nanyain gimana gak kerjaan lo, terus sekarang kerja di mana segala macam. Itu sebenarnya bukan pengen bikin dia kesel, karena kita memang beneran peduli ya sama Arga. Cuman Arga jadi kayak bener Sama ya, didikan dari ibunya soalnya, dari Tante Yuli seperti ini. iya, emang menurun gitu dari ibunya. Sedikit sebelum ke yang lain, Afgan, ini kan karakternya makin dipercaya oleh Naya. Nextnya kalau Naya mempercayakan karakter yang lebih besar lagi untuk seorang Afgan, siap nggak? Saya yang sedikit-sedikit aja dulu, tipis-tipis aja. Jadi saya kalau buat film harus ada Afgan. Harus ada Afgan itu. Jadi Rider Senaya itu bukan makanan, bukan minuman, tapi Afgan ya. Rider Senaya. Di Komang ada Afgan cuma lewat doang. Langsung 3 juta penonton. Woi, Ini aku main loh, harusnya 2 kali lipat, 6 juta lah. lengkap loh di sini. Afgan ada, Mas Aryo Wahab ada, Marcella FP ada dengan Aici. Itu makanya luar biasa. Candika lengkap semua. Silakan, ini mau ngomong nggak? Afgan, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Afgan. Di sini juga Arka. Orang bisa bahagia karena saya. Afgan. Sukses itu relatif, tapi pertanyaan keluarga itu absolut. Naya Adindira, terima kasih teman-teman.